Sebagai pemuda yang dibesarkan dan dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi pria yang matang. Bertubuh kuat dan tegap, Ali kemudian menjadi pria yang perkasa dan tangguh, berkomitmen terhadap agama dan Rasul-Nya. Keperkasaannya ditunjukkan di setiap peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bahkan selalu tampil dan menjadi perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar dan Uhud menjadi saksi keperkasaan Ali bin Abi Thalib. Akhriju ilayna syuja'anakum. Man antum? Ya Muhammad! أخرج إلينا نظراءنا من قومنا. انتظر أنت. عبيدة وأنا وعلي. Sejarah pun mencatat Ali bin Abi Thalib menjadi satu-satunya pahlawan Islam yang berani tampil meladeni tantangan jawara Quraisy paling tangguh, Amr bin Abdi Wud, dalam Perang Khandaq. Inilah perang genting yang dihadapi kaum muslimin saat kota Madinah dikepung aliansi kaum Quraisy dan kaum Yahudi Madinah. ألا يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء. يا محمد، يقال إنك جئت مع نساء المدينة لملاقاتنا. ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذه؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله. علي. Teriakan takbir Ali menutup kemenangan perang yang sempat membuat gentar kaum muslimin. Allahu Akbar. Dalam perang Khaybar, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, la'u'tiyanna rayah ghadan man yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Esok bendera perang ini akan aku berikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Kemudian malam hari itu sahabat membahas, siapa ya kira-kira yang akan mendapatkan kemuliaan itu. Karena urusannya bukan urusan bendera, juga bukan urusan kepemimpinan. Urusannya adalah kalimat orang ini mencintai Allah dan Rasulnya mencintai dia. Itu yang paling ingin didapatkan para sahabat, masing-masing berharap dirinya. Kemudian esok hari Nabi SAW mengatakan, Aina Ali? Kemana Ali? Kemudian sahabat mengatakan, Ali sakit mata. Nabi SAW mengatakan, panggil Ali. Ali dipanggil, kemudian oleh Nabi diobati. Dalam riwayat disebutkan diludahi Nabi SAW sembuh gitu. Sembuh, dan itu mukjizat Nabi SAW. Kemudian bendera diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib.
dan di tangan dialah kemudian Khaybar berhasil ditaklukkan. Ali pula yang akhirnya dapat menjebol benteng Naim milik Yahudi di Khaybar. Setelah pasukan yang berturut-turut dipimpin Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab gagal menaklukkan benteng. يا حارث ألم تكن تطلب مبارزا ها أنا ذا علي بن أبي طالب ربيب محمد رسول الله. Perang yang berkobar akibat pengkhianatan kaum Yahudi di Madinah terhadap perjanjian dengan Rasul inilah kemudian yang selalu mengenang keperkasaan putra paman Rasul ini. Pada tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kesedihan kaum muslimin tak bisa dibendung. Kaum muslimin seakan kehilangan induknya, hingga terjadi suksesi kepemimpinan di Sakifah yang sekaligus menandai pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama dalam Islam. Peristiwa Sakifah tak dihadiri keluarga Nabi, termasuk Ali bin Abi Thalib karena disibukkan dengan mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya adalah bahwa zaman itu adalah zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengasuh dan mendidik Ali bin Abi Thalib sejak usia 6 tahun telah tiada. Meski sempat mengguncang dirinya, peristiwa memilukan ini tak lantas membuat Ali bin Abi Thalib larut dalam kesedihan tak berujung. Namun, perubahan drastis mulai ditunjukkan Ali bin Abi Thalib. Ia lebih suka menyepi, bergelut dengan ilmu, dan mengajarkan risalah Muhammad kepada kaum muslimin. Di fase inilah, Ali bin Abi Thalib menjadi sosok dirinya yang lain. Keperkasaannya yang melegenda telah diubahnya menjadi sosok yang identik dengan ilmu. Dari ahli pedang menjadi ahli kalam. Itu sebabnya di masa Abu Bakar dan Umar, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai qadhi atau hakim yang memutuskan perkara-perkara pelik kaum muslimin berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Di masa kekhilafan Umar ibn Khattab, kembali Ali berperan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ali begitu taat pada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan sebagaimana zaman Abu Bakar, Ali juga membaiat Umar. Ali radhiyallahu anhu juga taat kepada pemerintahan Umar. Kemudian bahkan Umar yang mengatakan, "Aqdana Ali." Orang yang paling paham masalah qadha, masalah pengadilan, peradilan adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan kemudian Umar mengatakan, "A'udzu billahi min mu'dilatin laisa laha Abul Hasan." Aku berlindung kepada Allah dari masalah yang berat di mana tidak ada Abul Hasan di sana. Abul Hasan adalah Ali bin Abi Thalib. Artinya adalah bahwa negara ini akan sangat rumit ketika menghadapi sebuah masalah sementara Ali tidak hadir untuk menyelesaikan masalah. Berarti Ali menjadi tumpuan yang sangat besar bagi pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Setelah Khalifah Utsman bin Affan dibunuh di rumahnya oleh pemberontak pada tahun 35 Hijriah, kondisi Madinah tidak menentu. Para pemberontak yang menuntut Utsman turun dari kekhalifahan dan akhirnya membunuhnya semakin memegang kendali. Sementara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah menunaikan ibadah haji di Makkah Mukarramah. Kursi kekhalifahan pun kosong lebih dari sepekan. Tak ada satupun sahabat mulia yang tinggal di Madinah bersedia menjadi khalifah, termasuk Ali bin Abi Thalib. دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. لا حاجة لي في أمركم، أنا معكم، فمن اخترتم فقد رضيت به. والله ما نختار غيرك. ألا فاعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تتركوني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. Namun karena desakan kaum muslimin dan dua sahabat mulia, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib terpaksa mau menerima menjadi khalifah. لا والله ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك، فامدد يمينك نبايعك. إن أبيتم علي فإني أشترط عليكم ألا تكون بيعتي سرا، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين في المسجد، فإن بايعني المسلمون غدا بايعتموني معهم. لك ذلك. نلتقي غدا إن شاء الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر. إن شاء الله. إن شاء الله. على بركة الله. على بركة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئت قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد. رضيتم؟ نعم رضينا. اللهم اشهد علينا. Ali pun menjadi khalifah kaum muslimin yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib terus mencoba meneruskan perjuangan tiga khalifah sebelumnya, bahwa menegakkan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masyarakat. Tetap bidang ekonominya dilanjutkan, perpolitikannya, syuro, musyawarah di masyarakat, keadilan yang ditegakkan, kesejahteraan yang dilanjutkan. Tapi masalahnya adalah bahwa zaman itu adalah zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Datang kepada Ali dan kemudian mengatakan, wahai Ali, dahulu ketika umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, keadaannya damai, tentram, kompak, bersatu, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tetapi berbeda ketika umat ini dipimpin oleh dirimu. Ternyata kita bertikai, berselisih faham sampai kemudian saling membunuh. Apa jawaban Ali kepada Ashdad An-Nakhi? Kata beliau, dulu ketika Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, rakyatnya modelnya seperti aku. Pantas dia begitu. Tapi ketika aku menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat, umatnya model kamu, wahai Ashdad An-Nakhi. Ini adalah bentuk kemarahan sesungguhnya Ali bin Abi Thalib terhadap kondisi di mana para pengikutnya itu sulit diatur dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib memikul tugas berat mengembalikan kondisi umat yang tengah tercabik-cabik oleh api fitnah. Satu suasana masih gelap, ada beberapa orang yang menunggu, maka kemudian begitu Ali datang ke masjid, maka diserang oleh beberapa orang. Abdurrahman bin Muljam berhasil membacok kepala Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang memiliki pribadi luhur, hasil didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya menjalani hidupnya sebagai khalifah. Ia menjunjung tinggi keadilan dan tetap memilih hidup sederhana seperti yang diajarkan Rasul dan diteladani Abu Bakar dan Umar. Nanti Ali saat jadi khalifah, dia ditanya orang, karena orang merasa heran. Ali itu punya baju, yang baju itu sering kali dia pakai. Kemudian orang bertanya, kenapa Anda suka sekali pakai pakaian ini? Ali mengatakan, kasani, khalili, wasadiqi, wasofiyi, Amirul Mukminin Umar. Ini pakaian yang memberi adalah teman baik saya, orang sangat dekat dengan saya, orang yang begitu tulus persaudaraannya dengan saya, Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi betapa Ali menjaga betul kenangan itu, bahkan sampai Ali nanti menjadi seorang pemimpin. Sebagai orang yang telah terdidik di keluarga Nabi, Ali pun membuat kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan yang telah diubah di zaman Umar dan Utsman mulai dikembalikan seperti kebijakan di zaman Rasulullah dan Abu Bakar. Seperti pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Semua kaum muslimin terlepas dari sukunya mendapat bagian yang sama dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun ini pula yang ternyata memicu ketidakpuasan di kalangan tertentu. Masalah pun semakin kompleks, terutama setelah pihak Muawiyah, gubernur Damaskus, terus mendesak Ali untuk segera mengadili pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Rahimallahu Amiral Mu'minin. Laqad qutila mazluman. انظروا إلى قميصه الذي قتل فيه. إن دماءه تستصرخ نخوتكم لتثأروا له. إن دماءه تستصرخ نخوتكم لتثأروا له. Ali bin Abi Thalib akhirnya dihadapkan pada masalah kompleks dan harus berhadapan, bahkan harus melawan para sahabat-sahabat Nabi lain. Ali pun terpaksa memindahkan pusat pemerintahannya di Kufah, Irak. Persoalan-persoalan ini pula yang akhirnya membuat Ali bin Abi Thalib terbunuh di Masjid Kufah pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Saat itu suasana masih gelap, ada beberapa orang yang menunggu, maka kemudian begitu Ali datang ke masjid, maka diserang oleh beberapa orang. Abdullah bin Muljam berhasil membacok kepala Ali bin Abi Thalib. Ayuhan nas, as-salat as-salat. الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. Saat itu tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, wafatlah manusia baik ini, orang istimewa ini, keluarga Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kemudian dimakamkan dengan diurus jenazahnya oleh putra-putranya Hasan, Hussein, sampai kemudian dimakamkan. Dan Allah berencana, bertakdir bahwa makam Ali tidak diketahui sampai hari ini. Mana yang lebih tepat, karena ternyata Allah tidak ingin ada lebih banyak lagi fitnah tentang Ali bin Abi Thalib. Biarkan peristirahatan orang mulia Ali bin Abi Thalib dalam peristirahatannya dan tidak menimbulkan berbagai macam fitnah lagi. Ali bin Abi Thalib telah wafat. Apa yang telah dilakukan untuk Islam dan kaum muslimin
menjadi inspirasi bagi generasi-generasi setelahnya.